Oke teman-teman, saya lanjutkan ya penjelasan tentang pendapatan nasional. Jadi PDB ya, PDB definisinya adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Nah, ini setiap kata-kata di sini itu ada maknanya kayak gitu ya. Oke, jadi kita bedah satu persatu. Nah, PDB adalah nilai pasar kayak gitu. Jadi nilai pasar itu apa? Nilai pasar itu harga di pasar, harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi bukan hanya kesepakatan salah satu pihak aja, misalnya penjual doang, tapi ternyata pembeli sebenarnya tidak menerima harga tersebut kayak gitu. Bukan kayak gitu ya. Dan atau sebaliknya, harga yang diajukan oleh pembeli sementara penjual keberatan kayak itu enggak. Jadi ini sudah harga pasar, harga kesepakatan seperti itu. Nah, misal nih harga apel itu 2 kalinya harga jeruk. Maka di sini kita bisa bilang bahwa apel itu berkontribusi 2 kali lebih banyak dari jeruk terhadap PDB kayak gitu ya. Kemudian dari seluruh. Tadi kan definisinya PDB adalah nilai pasar dari seluruh. Seluruh apa? Seluruh barang dan jasa. Nah, barang dan jasa, seluruh itu semuanya. Tapi ada pengecualian. Pengecualian yang tidak dihitung dalam PDB adalah barang-barang ilegal. Jadi PDB itu hanya memperhatikan atau menghitung barang-barang yang legal, barang-barang yang sah ya kayak gitu ya, bisa kita bilang salah untuk masuk di negara kita kayak gitu ya. Nah, barang yang ilegal itu tidak dihitung dalam PDB, seperti misalnya narkoba kayak gitu ya. Ya mungkin ada memang beberapa negara yang melegalkan narkoba kayak gitu ya. I don't know, mungkin somewhere kayak gitu ya. Tapi di Indonesia ini kan enggak. Indonesia ini jelas terlarang, prohibit, dan itu ilegal. Maka kalau semisal ada transaksi jual beli narkoba dan itu misalnya nggak ketahuan kayak gitu ya, nah itu bisa dibilang tidak masuk ke perhitungan PDB gitu. Atau mungkin satwa-satwa yang dilindungi itu kan juga banyak tuh transaksi jual beli gitu ya. Sama produk apa ya tadi ya contoh yang ilegal ya, jadi yang tidak barang-barang yang secara tidak sah gitu masuk ke negara kita atau ditransaksikan di negara kita, bukan hanya dari luar negeri aja sih. Jadi misalnya kalian dari Papua terus kalian jual beli burung cendrawasih kayak gitu, nah itu nggak bisa dihitung PDB, jadi hanya barang-barang yang legal gitu ya. Nah yang kedua, yang masuk pengecualian lainnya itu adalah produk yang dikonsumsi tanpa melakukan pembelian di pasar kayak gitu. Nah, ini tuh maksudnya apa? Nah, kalau kalian tahu istilah black market ya atau mungkin pasar maling mah ilegal ya. Black market kayak gitu ya. Dulu kan Xiaomi tuh agak terkenal ya sebagai handphone yang masuknya lewat black market karena dulu belum secara ilegal gitu dijual di Indonesia. Jadi orang-orang biasanya tak lewat Batam, lewat mana lagi biasanya yang banyak black marketnya. Saya tahunya Batam sih. Batam itu kan lumayan ya banyak barang-barang black market. Maksudnya apa? Barang yang sorry, itu masuk ilegal ya, black market itu adalah masuk barang ilegal. Nah, masuk contoh yang kedua, ini produk dikonsumsi tanpa melakukan pembelian di pasar, itu misalnya kalian beli langsung di tetangga kalian kayak gitu ya, misalnya atau mungkin apa namanya teman-teman nanam cabai kayak gitu. Nah, sekarang kan lagi musim. Sorry, saya salah tadi. Jadi untuk yang black market tadi adalah contoh barang ilegal kayak gitu ya, jelas dia nggak akan masuk ke PDB. Jadi segala transaksi yang tidak dikenakan pajak ya, maksudnya barang-barang yang diselundupkan dan itu nggak kena perhitungan pajak itu juga nggak masuk PDB kayak gitu. Meskipun ada tipikal barang yang mungkin dia free of charge ya pajaknya, ya itu tetap masuk kalau masuknya secara legal. Tapi kalau masuknya lewat black market kayak gitu berarti dia ilegal dan nggak masuk ke perhitungan PDB kayak gitu. Makanya kenapa sih pemerintah itu kok memerangi barang-barang yang ilegal atau black market kayak gitu ya. Kita sih sebenarnya ya saya tidak bisa memungkiri juga ya, saya ya kadang seneng gitu dapat barang murah gitu. Tapi kan itu nggak bisa masuk ke perhitungan PDB. Nah, teman-teman bisa bayangin kira-kira barang black market tadi kalau dijumlah kan bisa banyak ya.
nominalnya kayak gitu kan sayang gitu. Padahal PDB ini bisa jadi cerminan suatu negara kayak gitu. Maksudnya kalau PDB-nya naik itu ya secara cepat gitu kita bisa katakan oh kondisi ekonomi negara tersebut baik kayak gitu ya. Nah kalau misalnya PDB-nya seret kan ya gimana kayak gitu. Negara lain mandangnya oh Indonesia nih kondisi ekonominya lagi nggak bagus gitu kan, itu kan bisa mempengaruhi banyak hal kalau dapat cerminan kayak gitu. Nah salah satunya ya gara-gara black market itu tadi. Karena apa? Karena black market tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Sebenarnya orang-orang itu mengkonsumsi gitu ya, maksudnya melakukan konsumsi, tapi konsumsinya misalnya beberapa itu adalah black market. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa dihitung dalam PDB seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu produk dikonsumsi tanpa melakukan pembelian di pasar. Maksudnya apa? Maksudnya di sini produk yang kalian tanam sendiri kayak gitu ya, atau kalian ya pokoknya kalian nggak beli dari seseorang. Jadi misalnya kalian nanam cabai, kalian beternak ayam, terus kalian ya macam-macam lah ya, beternak lele kayak gitu, tapi kalian konsumsi sendiri. Nah, itu nggak bisa dihitung PDB ya. Jadi dia kan memang cabai tumbuh itu kan sudah istilahnya udah berproduksi ya cabai kalian, tapi kalian konsumsi sendiri, nggak ada transaksi jual beli di situ. Nah itu tidak bisa dihitung dalam pendapatan produk domestik bruto atau pendapatan nasional gitu ya. Jadi pokoknya transaksinya nggak lewat pasar itu kita nggak bisa menghitungnya sebagai PDB gitu. Oke, next. Tadi kan udah ya, nilai pasar, udah. Seluruh, tadi ada pengecualiannya, ingat. Next adalah akhir. Nah, ini ya, ada kata-kata barang dan jasa akhir. Maksudnya apa sih kata-kata akhir di sini? Nah, maksudnya di sini adalah PDB itu hanya memasukkan nilai barang akhir saja atau final good. Jadi tidak termasuk ke barang pertengahan gitu ya. Supaya apa sih? Supaya menghindari perhitungan ganda kayak gitu, kecuali dibeli dan digunakan di kemudian hari kayak gitu ya. Jadi biar nggak ganda. Contohnya seperti ini. Apa ya di sekitar saya? HP deh. Bentar ya teman-teman. Ini misalnya handphone. Nah contohnya adalah handphone ini ya. Nah handphone ini itu ada baterainya kan. Nah misalnya nih contohnya coba ya. Jadi maksudnya akhir tuh seperti ini. Nah, contohnya akhir tuh seperti ini, teman-teman. Misalnya nih, ini misalnya katakanlah perusahaan HP kayak gitu ya. Ini handphone. Nah, handphone kan ada baterai nih, anggap aja baterai. Nah, misalnya nih perusahaan A kayak gitu. Dia beli baterai. Beli baterai sebagai apa ya, inventory itu apa bahasa Indonesianya? Inventory itu apa sih? Kok cadangan, bukan cadangan ya? Apa ya inventory? Persediaan. Nah, beli baterai sebagai persediaan. Nah, beli baterai kayak gitu kan di bulan, misalnya di bulan sekarang Pak November kayak gitu. Karena apa ya? Takut aja kehabisan kayak gitu kan, akan banyak alasan. Di November 2020 kayak gitu. Nah, maka baterai ini si baterai ya, ini baterai ya, itu tidak akan masuk ke perhitungan PDB kayak gitu. Padahal ini kan sudah berupa barang kayak gitu kan, barang yang diproduksi gitu. Kecuali si baterai ini kalian beli karena kalian memang ingin ganti baterai sebagai konsumen kayak gitu. Tapi bagi si perusahaan A, ketika dia beli baterai dari misalnya dari perusahaan B kayak gitu ya, nah itu nggak bisa dianggap sebagai PDB. Karena apa? Karena belum jadi. Baterai itu merupakan komponen kayak gitu ya. Jadi karena ini adalah komponen, jadi dia komponen ya, belum finishing good, maka dia tidak dihitung dalam PDB. Karena apa sih? Takutnya itu akan double kayak gitu. Nah, misalnya baterai ini dibeli oleh si perusahaan A, itu sebesar, katakanlah baterai ini dibeli sebesar harganya Rp100.000, kayak gitu ya. Terus,
di November 2020 baterai tersebut ternyata belum dijadikan HP kayak gitu. Jadi si baterai tersebut masih berupa persediaan. Maka Rp100.000 ini itu tidak akan masuk ke perhitungan PDB. Nah, nanti beda lagi ketika 2021 si baterai itu digunakan ya misalnya bulan April. Nah, baterai yang dibeli tadi ini tadi dijadikan HP kayak gitu. Udah jadi HP ya. Ini kayak gini, jadi HP kayak gitu. Nah, HP ini kan dijual misalnya dengan harga harga jualnya ya, bukan harga jualnya apa, harga pokok penjualan kayak gitu ya. Harga pokok penjualannya misalnya 1.800.000. Nah, di dalam 1.800.000 ini kan ada 100.000 ini kan. 100.000 ini pasti include di 1.800.000 gitu kan. Nggak mungkin enggak gitu. Nah, akhirnya apa yang dihitung PDB adalah ya ini, si HP ini. Si HP yang udah jadi ini sebesar 1.800.000. Ini dihitung PDB-nya kayak gitu, produk domestik brutonya masuk 1.800.000. Nah, kenapa kok baterai itu enggak dihitung? Karena apa? Karena seandainya baterai itu dihitung di 2020. Jadi misalnya dihitung nih. Nah, PDB-nya kan misalnya 100.000 kayak gitu ya, katakanlah cuma produksi baterai tok ya suatu negara. Baterai ini tok, ini asumsi ya. Berarti kan 100.000 ini masuk kan ke PDB sini. Nah, tapi ketika April si perusahaan A itu menjadikan baterai tersebut menjadi barang jadi berupa handphone itu tadi yang seharga 1.800.000, nggak semua perusahaan itu aware. Jadi daripada menghindari itu kan ya, jadi nggak semua perusahaan itu aware untuk meng-kick out 100.000 ini kan jadi terhitung ulang. Nah, makanya kita hitung aja ketika sudah jadi barang jadi. Ini namanya finishing good kan. Makanya kenapa 100.000 ini tidak dihitung. Jadi paham ya di sini teman-teman ya. Jadi tadi ya, case-nya adalah perusahaan A itu beli baterai, dia adalah perusahaan handphone kayak gitu. Baterai itu kan komponennya HP kayak gitu sebagai persediaan perusahaannya di November 2020. Harga baterai ini asumsikan 100.000 kayak gitu ya, misalkan 100.000. Maka 100.000 ini tidak akan dihitung sebagai PDB. Kayak gitu. Karena apa? Karena dia belum jadi barang yang finish kayak gitu ya. Finishnya kan harusnya berupa bentuk HP kayak gini. Nah, tapi ketika di bulan April 2021, si baterai yang dibeli sebesar 100.000 tadi itu sudah dimasukkan ke handphone dan jadi handphone yang siap untuk dijual dengan harga 1.800.000, maka yang dihitung PDB-nya itu adalah yang 1.800.000 itu tadi. Karena apa? Karena di dalamnya sudah ada harga baterai kayak gitu kan. Nggak mungkin kan perusahaan handphone 1.800.000 kalau tanpa baterai 1.700.000 kayak gitu. Apa Hot Wheel kali ya dijual terpisah. Tapi kan kalau perusahaan apa ya udah teman-teman beli handphone kan ya bareng sama baterainya kayak gitu kan. Jadi di dalam 1.800.000 itu sudah ada baterai tadi yang seharga 100.000 udah masuk di situ kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya kenapa yang dihitung PDB-nya itu adalah si April 2021, yaitu berupa handphone yang sudah barang jadi tadi. Yang tahun 2020 ketika si perusahaan A cuma beli baterai seharga 100.000 karena baterainya nggak dipakai, maksudnya nggak dipakai itu belum dijadikan ya, karena kan masih jadi persediaan, belum dijadikan barang jadi, nih belum dimasukkan ke handphone, belum jadi barang jadi, maka 100.000 itu tidak dihitung PDB. Itu maksudnya PDB itu hanya menghitung barang akhir atau finishing good, bukan barang yang setengah jadi atau komponen dari suatu barang kayak gitu ya teman-teman. Oke. Saya balik lagi. Nah itu ya. Nah tadi kan ya, karena biar nggak ganda perhitungannya. Nanti kalau 100.000 tadi misalnya dicatat, terus 2021 1.800.000 dicatat, padahal di situ ada perhitungan baterai kan jadi ganda gitu. Padahal baterainya ya cuma satu. Kecuali dibeli dan digunakan di kemudian hari kayak gitu. Ya tadi contohnya kayak digunakan di tahun berikutnya. Seluruh barang dan jasa ya, jadi PDB itu seluruh barang dan jasa, pakaian, makanan, produk kebutuhan sehari-hari itu contoh barang ya. Jasa itu misalnya pesawat terbang, kamar hotel itu kan jasa ya, restoran, terus tiket konser sekolah kayak gitu itu masuk ke PDB. Diproduksi. Oke, ada kata diproduksi ya, yang diproduksi oleh suatu negara. Jadi di sini tidak termasuk transaksi yang melibatkan barang produksi periode lalu. Misalnya teman-teman
punya mobil apa misalnya Agya kayak gitu ya. Kalian beli Agya di tahun 2020 itu misalnya harganya 150 juta lah katakanlah. Berapa sih 180 ya? 180 juta. Nah, kemudian tahun depan kalian di tahun 2020 pembelian Agya kalian itu sudah masuk ke PDB. Nah, kemudian di tahun 2021 kalian jual itu Agya ke teman kalian seharga misalnya 150 juta. Maka yang dihitung PDB-nya adalah hanya pembelian pertama kalian aja, yaitu sebesar 180 juta. Jadi yang 150 juta ketika teman-teman kalian melakukan konsumsi kan sebenarnya kan itu dihitung PDB. Tapi karena dia beli barang bekas, maka itu tidak dihitung PDB kayak gitu ya. Intinya PDB itu tidak menghitung nilai dari barang bekas. Karena apa? Karena perhitungan PDB-nya sudah masuk ketika barangnya pertama kali digunakan atau sebagai barang baru kayak gitu ya. Nah, dalam sebuah negara, nah intinya barang dan jasa tersebut harus diproduksi oleh negara itu kayak gitu ya. Jadi misalnya nih di Indonesia itu kan banyak ya perusahaan asing ya, termasuk atau produk-produk asing ya, termasuk KFC, Unilever, Nestle, Danone kayak gitu itu kan ada pabriknya semua di Indonesia kayak gitu. Padahal keempat-empatnya ini nggak dari Indonesia, KFC dari Amerika, Unilever dari Inggris, Nestle dari mana Swiss ya. Terus Danone dari Prancis kayak gitu. Tapi karena mereka punya pabrik di Indonesia, mereka berinvestasi dengan pabrik-pabriknya di Indonesia kayak gitu, maka semua barang-barang yang diproduksi oleh KFC, Unilever, Nestle, Danone yang ada di Indonesia itu akan menambah PDB-nya Indonesia kayak gitu ya. Meskipun mereka akan mengekspor kayak gitu. Jadi misalnya Unilever itu memproduksi misalnya sweet salt kayak gitu ya. Nah, sweet salt-nya ini ternyata akan diekspor juga beberapa ke Malaysia kayak gitu. Itu tetap akan dihitung oleh perhitungan PDB kayak itu menjadi PDB-nya Indonesia. Jadi yang akan bertambah ya PDB-nya Indonesia. Sebaliknya jika Unilever di Thailand kayak gitu, kalau kalian tahu beberapa produknya Unilever di pasaran itu ada yang dia diproduksi oleh Unilever Thailand karena di Indonesia mungkin nggak ada alatnya kayak gitu ya. Akhirnya diproduksi oleh Unilever Thailand dan kita impor. Nah maka ketika kita mendatangkan itu tidak akan masuk ke perhitungan PDB Indonesia, tapi akan menambah perhitungan PDB-nya si Thailand kayak gitu ya. Sama dengan ini, misalnya produk KFC yang dihasilkan di Indonesia itu tidak akan menambah PDB-nya Amerika Serikat sebagai negara asalnya KFC. Jadi semua hasil produksinya KFC di Indonesia ya menambah PDB-nya KFC di Indonesia kayak gitu ya. Sebaliknya misalnya Indofood nih buka pabrik Indomie kayak gitu ya di Arab Saudi kayak gitu. Nah, ketika pabrik Indofood ini di Arab Saudi memproduksi Indomie kayak gitu ya. Nah, Indofood itu kan asalnya dari Indonesia. Tapi gara-gara dia diproduksinya di Arab Saudi, maka hasil produksi yang di Arab Saudi itu tadi tidak akan menambah PDB-nya Indonesia. Tapi ya PDB Arab Saudi yang akan bertambah kayak gitu. Makanya kenapa sih sometimes investasi itu kita butuh gitu ya, investasi asing. Cuma ya kita harus membatasi aja sih gimana caranya biar investasi asing tersebut tidak membunuh produk-produk di dalam negeri kayak gitu ya teman-teman. Pada periode tertentu kayak gitu. Nah, PDB itu dihitung pada periode tertentu, bisa tahunan, bisa kuartal ya, 3 bulan sekali, bisa juga musiman. Biasanya pemerintah itu akan menghitung juga tuh mendekati Hari Raya Idul Fitri, terus menjelang akhir Idul Fitri, menjelang Hari Raya Natal Tahun Baru atau setelah Hari Raya Natal dan Tahun Baru kayak gitu. Karena biasanya kalau musiman gitu ada case-case unik kayak gitu ya, biasanya akan naik PDB-nya gitu. PDB bulanannya biasanya akan naiknya itu akan naik tajam gitu. Oke. Nah, perhitungan PDB itu sebenarnya ada banyak teman-teman, tapi di sini saya pakai perhitungan pengeluaran ya. Nah, itu caranya gampang sekali. Jadi di sini PDB itu terdiri dari C, I, G, and X kayak gitu ya. Ini berasal dari bahasa Inggris. C adalah consumption,
Jadi C itu adalah konsumsi, jadi segala yang dikonsumsi oleh masyarakat di negara tersebut ya. I adalah investasi, investasi ini berhubungan dengan perusahaan. Ini bukan investasi saham ya, jadi ini adalah investasi perusahaan seperti itu. G adalah government, jadi di sini adalah terkait belanja pemerintah, jadi kayak APBD, APBN kayak gitu ya. Terus ekspor neto. Ekspor neto itu maksudnya apa? Ekspor neto itu maksudnya adalah ekspor dikurangi impor kayak gitu. Makanya sudah net, sudah bersih ya. Jadi sudah ekspor dikurangi impor. Nah, ini ya, konsumsi. Maksudnya konsumsi adalah segala bentuk barang dan jasa yang dibelanjakan rumah tangga ya, termasuk pendidikan juga. Jadi ketika orang tua kalian mengeluarkan biaya untuk pendidikan, itu juga akan masuk ke perhitungan PDB. Ya, ini PDB ya. Kecuali pembelian rumah ya, karena rumah masuknya ke investasi. Jadi investasi itu sebenarnya sebagian besar berhubungan dengan perusahaan. Jadi misalnya perusahaan beli mesin, perusahaan beli tanah kayak gitu ya. Tapi khusus untuk rumah tangga, ketika kalian beli rumah itu masuknya adalah di investasi sini. Jadi bukan menambah nilai C tapi menambah nilai I. G yaitu government, jadi ya tadi ya, jadi apa namanya, belanja pemerintah termasuk ke gaji PNS, polisi kayak gitu, tapi tidak termasuk ke bantuan sosial, oke? Jadi kalau pemerintah mengeluarkan uang untuk bantuan sosial BLT kayak gitu kan, apalagi waktu COVID-19 ini kan banyak sekali BLT yang dikucurkan oleh pemerintah, itu tidak termasuk ke perhitungan. Nah ini ya ekspor neto. Oke, nah terakhir kita belajar tentang PDB real versus PDB nominal. Jadi ini ya, ketika PDB suatu negara itu naik, nah maka PDB naik, apa PDB naik dari total pengeluaran naik? Maksudnya apa sih? Saya kok bingung sama tulisan saya. Pokoknya intinya ketika PDB itu naik, nah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, negara tersebut memang memproduksi lebih banyak barang dan jasa sesuai dengan definisinya tadi ya. PDB kan nilai akhir dari nilai pasar dari barang dan jasa akhir kayak gitu. Nah, bisa juga hati-hati. Jadi ketika PDB naik, itu kita tidak boleh langsung spontan mengatakan, wah ini negara lagi banyak produksi nih, berarti negaranya lagi oke gitu ya dari segi production kayak gitu. Hati-hati, karena apa? Karena yang nomor 2 ini bisa jadi barang dan jasa itu dijual dengan harga yang lebih mahal kayak gitu ya teman-teman. Ternyata PDB ini naik gara-gara apa? Karena harga-harga di negara tersebut lagi dinaikkan kayak gitu, itu juga PDB bisa naik gitu ya. Padahal barang produksinya nggak terlalu tinggi gitu. Maksudnya nggak ada kenaikan yang signifikan secara dari segi kuantitas gitu ya. Nah, kalau PDB real itu kita akan menghitung nilai barang tersebut pakai harga tahun dasar. Jadi kan seperti yang saya bilang di awal tadi ya, kalau di makro itu kan kita membandingkan data tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita menghitung PDB real itu penjumlahan yang kita gunakan adalah menggunakan apa namanya? Menggunakan harga di tahun dasar kayak gitu. Jadi misalnya kita buat 3 tahun nih, berarti ya harga tahun dasarnya itu tahun yang paling lama kayak gitu ya. Jadi gimana PDB real namanya juga real kan. Jadi kita itu ingin tahu gitu loh, si negara tersebut itu beneran memproduksi lebih banyak barang atau jasa nggak sih? Jadi nggak ada pengaruh harga kayak gitu. Bukan berarti PDB naik gara-gara harganya naik, tapi memang benar-benar kuantitasnya yang naik. Nah itu kita ketahui dari PDB real. Kalau PDB nominal kita menghitungnya itu secara ya udah misalnya di tahun itu ada kenaikan harga ya berarti kita pakai harga yang ada di tahun tersebut kayak gitu ya. Nah dari sini kita bisa menghitung deflator. Nah deflator ini bisa kita gunakan untuk menghitung inflasi seperti itu. Nah oke, saya contohkan di buku ya. Teman-teman bisa buka bukunya.
Oke, di buku yang contoh nominal dan real, nah ini ya di buku, mana? Misalnya nih, di tahun 2013, ini asumsikan ya, suatu negara hanya memproduksi hotdog dan hamburger aja. Ya, meskipun kenyataannya enggak ya. Ini hotdog, ini hamburger. Nah, misalnya hotdog di tahun 2012 itu harganya, price kuantitas ya, harganya $1, kuantitasnya 100. Hamburger harganya 2, kuantitasnya 50. 2014 harga hotdog 2 $2 ya, kuantitasnya 150. Harga hamburger 3, kuantitasnya 100. Di 2015 naik lagi 3, 200, naik lagi 4, 150. Sorry. 3 dan 200. Nah, ini kalau PDB nominal, langsung aja nominal ya. Jadi di 2013, kalian langsung kalikan aja. Jadi hotdog 1 kali 100 kan, kuantitasnya kan 100. 100 ditambah hamburger 2 kali 50. 100, berarti 200. Di 2014, 2 kali 150, 300. 300 tambah 300, 600 ya, jadi 300. Langsung dikalikan aja ya teman-teman. Dikalikan dengan harganya saat itu. Oke, 2015, 600 kan, 3 kali 200 ya, ditambah 4 kali 150, berapa? 600. 1.200. Nah, ini secara nominal. Nah, secara real, kita pakai tahun dasar, misalnya di sini tahun dasarnya 2013 ya. Nah, di tahun 2013 akan sama 1 kali 100, 100, ditambah 2 kali 50, 100. Jadinya 200. Nah, di 2014 itu hati-hati, karena tahun dasarnya tadi adalah, nih ya, TD, tahun dasarnya 2013, maka harga yang kalian gunakan itu adalah harga di tahun dasar, yaitu sebesar $1 ini tadi. Jadi kuantitasnya 150 ya, dikalikan harganya di tahun 2013, berarti tetap 150 ditambah 100. 200 ya. Kan 100 ya, hamburger 100 kan di tahun 2014 kuantitasnya, tapi pakai harga di tahun dasar, yaitu sebesar $2. Berarti 350. Oke. Terus di tahun 2015 juga sama. Kuantitas hotdog ada 200, dikali harganya di tahun 2013 ya, jadi 200 tetap. Nah, 150 untuk hamburger, 150 kan kuantitasnya harganya $2. Jadi pakai harga tahun dasar ya namanya, jadi ini namanya 500. Nah, kalian bisa lihat, ternyata secara real, kenaikan PDB-nya itu nggak sebesar nominal. Kalau secara nominal, kenaikannya sebesar 400. 2014 ke 2015 naik sebesar 600. Tapi secara real, kalau kita pakai tahun dasar, naiknya cuma 150, sini ke sini juga cuma 150. Kayak gitu sih teman-teman, perbedaan dari nominal dan real. Oke? Oke, itu aja sih mungkin teman-teman untuk pertemuan kita di minggu ke-9. Saya ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya tetap ya dengan teman-teman kelompok kalian yang 1 sampai 6 itu. Kemudian kalian presentasikan. Jadi kan kita setelah UTS itu ada 6 pertemuan di ekonomi makro kan. Jadi kelompok 1 kalian pendapatan nasional, kelompok 2 nanti menghitung biaya hidup ya. Kelompok 3 menyesuaikan nanti ya, karena ada 6 topik kan di setelah UTS ini. Nah, itu ya masing-masing kelompok seperti itu. Nah, tugas kalian adalah, teman-teman di sini, kalian cari tentang presentasi kayak sebelumnya. Kalian mencari realnya di Indonesia kayak gimana. Misalnya kita membahas pendapatan nasional. Nah, sekarang pendapatan nasional di Indonesia itu kayak gimana sih? Lagi berapa angkanya kayak gitu ya. Dan harus dari data yang valid. Jadi misalnya dari BPS ya. Data PDB Indonesia kayak gitu.
Nah, misalnya dari BPS kayak gini. Dari World Bank juga boleh. Harus valid ya, saya nggak mau dari blog. Jadi kalian harus mencantumkan sumbernya. Nah, apa ya? GDP Indonesia, World Bank. Nah, ini misalnya ini untuk kelompok 1 ya, contohnya. Nah, ini kan data-data yang valid nih dari sumber yang kredibel, sumber yang terpercaya. Kalian mahasiswa, teman-teman harus belajar untuk mencari data-data dari sumber yang terpercaya kayak gitu. Nah, di sini kalian cari datanya, misalnya kalian dapat nih di nah ini ya, di World Bank. Nah, ini kalian masukkan, kalian presentasikan. Jadi ini loh yang terjadi secara real pendapatan nasional di Indonesia kayak gitu. Nih 2019 kita trennya naik ya. Kalau 2020 nggak tahu nih ada COVID nih, serem juga. Nah, ini kalian analisis apa sih yang terjadi di sini kayak gitu. Oke. Dan dampaknya apa. Jadi pokoknya yang kelompok 1 kalian kupas tuntas tentang pendapatan nasional di Indonesia. Ya nggak usah lama-lama sih. Maksudnya ya kayak ini, kalian menjelaskan data-data kayak gini. Kelompok 2 tentang biaya hidup kayak gitu ya. Kelompok 3 ya kalian cek di RPS-nya. Kayak gitu. Dan sedikit mengevaluasi video kalian yang sebelumnya. Teman-teman belajar ya, belajar presentasi yang baik kayak gitu, meskipun kalian online. Nah, salah satunya yang paling dasar itu PPT kalian itu jangan terlalu banyak teks kayak gitu ya teman-teman ya. Namanya juga PPT kan. PPT itu power gimana tadi? Nah, namanya PPT itu adalah PowerPoint kayak gitu. Namanya poin kan, berarti ya poin-poinnya aja yang kalian cantumkan, bukan teks kayak gitu. Nah, ini tak contohkan, ini video kakak tingkat kalian kayak gitu. Nah, ini dalam mata kuliah bahasa Inggris kayak gitu. Nah, ini mereka semester 2 loh bikin kayak gini. Mereka aja bisa gitu. Kalian juga harus bisa. Nanti kalau kalian masih pakai power text di PPT-nya saya suruh ngulang, oke? Kalian harus belajar. Salah satu skill mahasiswa yang dibutuhkan itu adalah skill presentasi kayak gitu ya. Jadi start dari bikin presentasi yang bagus. Kalau kalian memasukkan teks ke dalam PowerPoint, saya aja baca nggak bisa gitu loh. Apa sih bacanya? Kalau kayak gini kan kalian bisa kan ya? Jadi minimal font di dalam PowerPoint paling kecil itu usahakan 14 atau 16 kayak gitu. Jangan 12. Orang nggak bisa baca guys kayak gitu ya. Nah ini kan kalian udah masih bisa baca kan? Vietnam people will love Gloria Jean's product. Karena apa? Poin 1, Vietnam people have cultural force. Poin 2, we show best quality and safe product. Kayak gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang saya highlight pertama itu adalah jangan terlalu memasukkan banyak teks di PowerPoint, please ya. Nanti kalau ada yang masih seperti itu saya suruh ngulang gitu ya. Dan ingat, saya nggak jamin nilai ujian kalian bagus, jadi bisa jadi presentasi kelompok ini akan memberikan kontribusi nilai yang cukup besar untuk nilai akhir kalian, oke? Karena sesuai dengan arahan Pak Nadiem Makarim ya, anak perguruan tinggi itu suruh project aja kayak gitu ya, kasihlah project dengan teman-temannya kayak gitu, proyek presentasi seperti ini. Makanya ini akan bisa jadi nilainya akan cukup besar ya. Nah ini kalian lihat. Nah kayak gini kan. Cuma poinnya aja. Selebihnya apa ya? Kalian jelaskan, namanya juga kalian presentasi kan. You are presenting, not reading, oke? Okay? Kalian presentasi, kalian nggak baca ya. Oke, clear ya untuk tugasnya. Kalau nggak paham silakan WA saya nanti. Jadi ini seperti ini. Nah ini kan poin-poinnya. Jadi namanya PowerPoint ya poin-poinnya gitu. Jangan masukkan paragraf ke dalam suatu PowerPoint. Ayo belajar teman-teman. Teman-teman pasti bisa kayak gitu ya. Biar kalian terbiasa bikin PPT yang bagus. Presentasi juga harus bagus. Kalian harus belajar ya. Meskipun kalian online, tatap audiensnya kayak gitu. Jangan pakai kaos, geng. Kalian harus mulai menghargai diri kalian sendiri kayak gitu. Kalian nggak lagi main kayak gitu kan. Kalian lagi kuliah kayak gitu. Jangan pakai kaos yang aduh udah oblong terus molor kabeh kayak gitu kan ya. Nah,
Syukur-syukur kalau sekalian bagus kayak Steve Jobs kayak gitu kan. Nah, ini misalnya ya. Ini bahasa Inggris aja mereka bisa kayak gitu. Apalagi teman-teman kan nanti pakai bahasa Indonesia. Ini emang mata kuliah bahasa Inggris sih tapi. Gitu ya teman-teman. Jadi itu tugasnya. Jadi untuk kelompok 1, nanti langsung di Google Classroom aja. Jadi kelompok 1 harusnya minggu ini, ya. Tapi karena ya saya kemarin kalian masih juga UTS kan, jadi ya nggak apa-apa lah untuk kelompok 1 pengecualian kalian bisa submit minggu depan. Minggu depan berarti ada 2 video yang saya terima ya di Google Classroom, yaitu video kelompok 1 dan video kelompok 2. Kelompok 1 tentang pendapatan nasional, kelompok 2 tentang menghitung biaya hidup. Jadi kalian kupas, kalian nggak usah bahas materi ya, Rek. Materi biar saya yang jelaskan, teman-teman bahas tentang real case-nya di Indonesia tuh kayak gimana sih, tentang pendapatan nasional, tentang IHK, kayak gitu ya. Jadi nggak usah materi, oke? Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sekian teman-teman, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.